Selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Silmiani Yeilasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Plus Kristen Rehoboth Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan koloniis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yakni pada tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, dan guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau mengumpamakan proses pendidikan seperti seorang petani yang menanam padi. Padi yang ditanam petani kodratnya adalah tumbuh menjadi padi dan tidak akan tumbuh menjadi jagung atau ketela. Yang dapat dilakukan petani hanyalah membantu benih padi tersebut agar tumbuh maksimal, subur, menghasilkan bulir padi yang padat dan berisi, serta bermanfaat bagi manusia yang mengonsumsinya. Demikian pula dengan proses mendidik anak. Setiap anak yang ada di kelas memiliki kodrat dalam tumbuh kembang masing-masing. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Karena itu, tugas kita sebagai guru adalah memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang tepat dalam belajar. Mendampingi mereka dalam menemukan dan mengasah minat dan bakat yang mereka miliki sesuai dengan keahliannya. Masih ingatkah kita dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang sering kita kenal dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang pertama adalah Ingarsa Sung Tulada, yang berarti guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua adalah Ingmatya Mangungkarsa, yakni guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri anak untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang berarti guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna trilogi pendidikan tersebut, diharapkan guru mampu menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kritis dan inovatif, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan karakter murid. Dengan metode teacher center pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran pada murid, maka di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan yang pertama adalah kegiatan penjemputan peserta didik di gerbang sekolah. Kegiatan ini dilakukan di setiap pagi pada jam sekolah. Dan dari kegiatan ini, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah keteladanan, integritas, dan menghargai siswa.
Kegiatan kedua adalah kegiatan ibadah Jumat bersama dan Morbles. Kegiatan ibadah Jumat bersama dilakukan di hari Jumat, sedangkan kegiatan ibadah Morbles itu dilakukan setiap hari dari Senin sampai Kamis dan dilakukan oleh wali kelas. Sedangkan ibadah Jumat itu dilakukan bergiliran oleh setiap mentor. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Jumat dan ibadah Morbles ini adalah nilai religius, kejujuran, disiplin, dan berpikir kritis. Kegiatan yang berikut adalah kegiatan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih ini dilakukan di setiap hari Jumat. Dalam kegiatan Jumat bersih ini, setiap siswa dan juga guru-guru ikut ambil bagian dalam kegiatan Jumat bersih ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan Jumat bersih ini yang pertama adalah nilai gotong royong, nilai kedisiplinan, kemudian nilai cinta lingkungan. Kegiatan yang berikut adalah kegiatan camp siswa unggul. Kegiatan camp siswa unggul ini dilakukan di setiap awal tahun ajaran baru. Kemudian dalam kegiatan camp siswa unggul tersebut, yang menjadi panitianya adalah guru-gurunya. Kemudian tujuan dari camp siswa unggul ini adalah untuk pembentukan karakter dasar pada siswa-siswi yang terdaftar pada sekolah saya. Selain kegiatan-kegiatan di atas, ada juga kegiatan ekstrakurikuler, yakni pengisian puji-pujian di gereja-gereja yang dekat dengan sekolah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah nilai kejujuran, kedisiplinan, berpikir kritis, dan juga nilai gotong royong. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Karena kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah, dan guru juga belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut perlu dicari solusi yang tepat, guna tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi-solusi yang dapat diambil yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Kemudian yang kedua, guru mengikuti berbagai seminar atau pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, sebagai guru, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Karena itu, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.